Nih, coba lihat lagi. Suatu waktu seorang perempuan namanya Sumayyah, jihad diwajibkan kepada laki-laki. Tapi syahid pertama laki-laki atau perempuan? Perempuan, namanya Sumayyah. Sumayyah punya anak namanya Ammar. Suaminya namanya Yasir. Yasir punya istri namanya Sumayyah. Anaknya namanya Ammar. Ammar masuk Islam dan dia sangat sayang pada bapak dan ibunya. Saking sayangnya dia kasih tahu, "Bapak ibu, ini ada kabar gembira luar biasa, Masya Allah. Ini ada nabi di kalangan kita. Ayo beriman kepada Allah. Ayo beriman kepada Rasulnya Muhammad." Bapak ibunya beriman, tapi bapak ibunya ini adalah budaknya Umayyah. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya. Ketika Umayyah tahu bahwasanya keluarga ini beriman, dia melakukan segala cara untuk menghancurkan keimanan mereka. Gimana yang terjadi? Bapaknya diikat di pohon kurma, lalu kemudian disalib di pohon kurma. Tangannya dipaku di situ, lalu badannya diikat, disalib di pohon kurma, mati pelan-pelan dengan cara meneteskan darah. Sebelum Yasir ini meninggal, ibu-ibu sekalian, Sumayyah ini terus-menerus dicambuk oleh Umayyah. Dicambuk terus. Ayo bilang Tuhanmu bukan Allah. Ayo bilang Tuhanmu yang lama siapa? Balik lagi ke agama yang lama. Kamu tuh budak, nggak punya kemerdekaan. Dicambuk terus. Sementara Ammar diikat menyaksikan dua orang tuanya disiksa. Itu siksaan yang paling pedih itu. Ngelihat orang yang kita sayangi disiksa tapi kita nggak bisa buat apa-apa selain teriak dan nangis. Itu bisa dibayangkan tekanan mentalnya Ammar itu kayak apa? Melihat orang tua yang dia sayang disiksa di depan mata gara-gara dia ngomong tentang iman. Paham kira-kira maksud saya? Itu Sumayyah ketika dilawan seperti itu, sampai ketika dia kesal banget, dia meludahi Umayyah. Ketika dia meludahi Umayyah, maka Umayyah kesal bawa tombak. Ditusuklah Sumayyah ini dari kemaluan sampai tembus pada leher. Penelitian yang ada mengatakan itu termasuk siksaan yang paling sakit. Jadi ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Dalam kondisi kayak gitu, itu Sumayyah kemudian gak karuan sakitnya kayak apa, maka Rasulullah dan Abu Bakar datang. Lalu kemudian berkata, karena mereka berdua gak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya memang gak memungkinkan pada saat itu, orang muslim belum banyak, belum punya kekuatan, Rasul cuma bisa bilang sama Sumayyah, "Sobron ala Yasir." Sabar wahai keluarga Yasir. Fa innallaha mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Rasulullah, bukan orang sembarangan. Kalau yang ngomong Rasul, kejadian atau tidak? Pasti kejadian. Yang ajib adalah Sumayyah ketika mendengarkan kata-kata itu langsung bilang, "Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini sekarang." Terasa sakit beliau. Wallahu a'lam. Kalau secara logika itu harusnya sakit, tapi Masya Allahnya adalah dia bisa mengalahkan rasa sakitnya dengan masa depan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sangat jelas sekali bagi dia. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya kata-kata Rasul itu pasti benar. Maka saking senangnya dia mendapatkan basyirah, mendapatkan kabar gembira tentang masa depan dia, ini nggak apa-apa ya Rasulullah. Di depan mata saya sudah ada surga ya Rasulullah. Nggak ada apa-apanya disiksa kayak gini ya Rasulullah. Paham kira-kira saya?